Namanya Angelina Sondah, orang memanggilnya Angie, mantan putri Indonesia dan karirnya melejit sebagai salah seorang politisi Partai Demokrat. Waktu itu Partai Demokrat tergolong partai yang baru. Setelah ia memenangkan penghargaan Putri Indonesia menjadi aktivis sosial, Angie naik menjadi anggota DPR RI, duduk di Senayan di ruang gedung yang terhormat. Ia ada di dalam badan anggaran, sebuah posisi paling basah di parlemen kita. Kemudian, Angie tersandung kasus korupsi. Tepatnya ia terjerembab dalam pusaran para pencoleng duit rakyat. Awalnya dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, lantas pengadilan PK menambah hukumannya menjadi 10 tahun. Angie tentu sedih dengan kondisinya. Belum lama ia sudah keluar dari penjara, kemudian Angie menceritakan kesedihannya dalam sebuah wawancara televisi yang dipandu oleh Rosiana Silalahi. Ia menangisi keadilan yang menurutnya gak bisa tegak di dunia ini. Ia menangisi nasibnya, kenapa hanya dia yang diseret ke penjara. Kita simak kata-kata Angie yang luar biasa itu. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian, tidak bisa single factor. Ujarnya terbata-bata dalam wawancara dengan Rosi. Kita bisa menebak maksud Angie. Ia hanya boneka kecil dalam pusaran korupsi yang kebetulan memainkan peran politiknya untuk mengumpulkan duit di Senayan. Iya sih, dia juga ngaku ia kecipratan duit seperti pengakuannya, tetapi ya cuma kecipratan doang. Jawaban Angie saat diwawancarai itu seperti ingin menggambarkan bahwa ada orang lain yang bukan hanya kecipratan, tetapi justru mandi basah dengan duit korupsi itu. Sayangnya orang lain ini tidak tersentuh hukum. Saya membayangkan duit yang disampaikan Angie itu memenuhi isi bunker. Duit cash, lembaran-lembaran uang bergambar Soekarno-Hatta misalnya. Dan kemudian orang yang punya duit cash ditaruh di bunker ini kelojotan ketika pemerintahan Pak Jokowi mau mencetak duit dengan desain yang baru. Dari rangkaian kata-kata yang banyak bersayap itu, Angie seperti ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Tetapi katanya dia takut sebab ini menyangkut tokoh penting, menyangkut keluarga tokoh-tokoh penting. Dan yang namanya tokoh penting tentu saja punya kekuasaan yang sangat besar. Dan itulah yang membuat dia takut. Silakan Anda tebak sendiri siapa tokoh penting yang membuat seorang mantan narapidana korupsi 10 tahun bisa ketakutan setengah mati. Sementara pesakitan korupsi lain dari Partai Demokrat, Nazarudin pernah bilang kepada media, ketika dia ditangkap dan dipulangkan dari Kolombia, apa statementnya? Tolong jangan ganggu anak istri saya. Angie mungkin pasrah menerima hukuman dan tutup mulut demi keselamatan anaknya seperti yang dibeberkan dalam wawancara Rosi. Najarudin juga meminta keluarganya jangan diganggu, anak istrinya jangan diganggu, cukup dia saja yang menerima hukuman. Kita nggak tahu teriakan kedua orang ini ditujukan pada siapa. Coba deh kita bangun bayangan atau ingatan masa lalu. Ketika Angie dan Nazarudin dulu berkiprah, ia ada di masa kepemimpinan Presiden SBY. Dan dia ada di partai yang sangat berkuasa pada saat itu. Tapi di zaman itu, di saat Presiden SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata banyak rekan-rekan separtainya yang juga sebagai partai penguasa masuk penjara karena perkara korupsi. Selain mereka berdua, kita juga ingat ada Anas Urbaningrum
Dia adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Ada juga Andi Malarangeng, mantan Menpora yang juga petinggi partai berlambang Mercy tersebut. Lucunya, ini yang paling lucu. Sebagian orang yang masuk penjara itu ternyata adalah bintang iklan partai yang fenomenal itu. Katakan tidak, padahal doyan. Anas, Andi Malarangeng, Angelina Sonda, semuanya masuk penjara. Dan hanya satu bintang iklan waktu itu yang sampai sekarang tidak terjerat hukum. Begini tuh gayanya. Kita tahu siapa. Bisa saja ini kebetulan. Meski kata orang dalam dunia politik nggak ada yang benar-benar kebetulan. Najarudin sendiri misalnya dalam kesaksian di persidangan pernah bilang ada orang yang namanya Ibas terima duit 200.000 US dollar. Di kesaksian lain dia ngomong terima duit 450.000 US dollar. Dan sayangnya kesaksian-kesaksian seperti itu sampai sekarang tidak dilacak oleh KPK. Itulah masa di Indonesia ketika omongan seorang politisi dan tindakan nyatanya berjarak sangat jauh. Ketika iklan dan realisasi itu seperti langit dan comberan bedanya. Jauh banget. Sebuah partai memenangi pemilu dengan katakan tidak pada korupsi dan hasilnya para petinggi partai tersebut terseret kasus korupsi berjamaah. Kasus Enji adalah kasus lama, kasus Najarudin juga kasus lama, dan baru-baru ini ada kasus baru yang juga ditangani KPK melibatkan anggota Partai Demokrat. Tersangkanya adalah Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Penajam Pasar Utara. Abdul Ghafur ini juga duduk sebagai Ketua DPC Partai Demokrat di Penajam Pasar Utara. Abdul Ghafur dicolok KPK karena mengumpulkan duit korupsi. Bersamanya ditangkap juga Nur Afifah Bilqis, gadis muda usia 24 tahun dan posisinya sebagai bendahara DPC Partai Demokrat Penajam Pasar Utara. Lagi-lagi, ketua Partai Demokrat dan bendaharanya, meski sekarang levelnya hanya DPC, kena tangkap KPK. Orang kan jadi bertanya, apakah sudah menjadi budaya di partai itu korupsi dilakukan sedemikian sistemik dan terstruktur sehingga kerjasamanya dilakukan oleh para fungsionalis partai. Untuk mendalami kasus korupsi Abdul Ghafur, kemarin KPK hendak memanggil Andi Arief sebagai saksi. Mungkin juga untuk dijelaskan apa ini hubungannya antara gerakan atau korupsi di lapangan dengan kegiatan-kegiatan partai. Kita nggak tahu apa sangkutan Andi Arief ini sehingga ia dipanggil KPK. Dan yang pasti Andi Arief adalah ketua pemenangan pemilu Partai Demokrat. Keluarga bupati tersebut terang-terangan berkata bahwa Andi Ghafur Mas'ud itu adalah korban permainan politik. Dia korban dari siapa? Itu pertanyaan kita. Dan dijawab oleh Yuliana Mas'ud, kakaknya Andi Ghafur. Dia atau adiknya adalah korban Partai Demokrat. Wow, ini jawaban yang menohok. Ia menjawab dengan tegas ketika ditanya wartawan di gedung KPK sehabis menjenguk adiknya yang kesakitan itu. Mungkin suara Yuliana bisa nyaring sekarang karena orang kuat yang katanya dulu ditakutkan sama Enji dan Najarudin juga takut. Sekarang posisi politiknya sudah sedikit loyo. Pertanyaannya kemudian, akankah KPK melacak sampai ke sana? Kalau soal pelacakan KPK dan kita berharap dilacak sampai ke ujung, kayaknya kita harus tetap bersabar. Mungkin loh, KPK nunggu sampai lebaran kuda baru bergerak sampai ke arah sana. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.